Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan juga di dalam memahami materi pelajaran, khususnya adalah kimia. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul literasi asam basa. Mari kita langsung mengikuti materinya. Jadi konsep titrasi asam basa asidi alkalimetri ya, bahwa titrasi itu adalah suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Ini titrasi. Gambaran umum untuk model praktikum titrasi asam basa ini kita harus mengenal beberapa alat dan bahannya di sini ya. Modelnya untuk praktikum titrasi asam basa adalah seperti ini. Ini ada statif, kemudian ini ada analitnya, bahan yang akan dititrasi. Iya, ini adalah gelas aluminium. Saya jelaskan sedikit. Untuk yang di atas ini adalah buret yang berisi larutan basa sebagai penititrasi. Kemudian di sini ada keran untuk membuka dan menutup. Larutan yang ada di atas untuk diteteskan ke bawah ini ya, ke dalam gelas Erlenmeyer yang berisi analit. Nah, analit ini adalah berisi larutan asam sebagai zat yang dititrasi. Nah, kemudian konsep dari titrasi asam basa ini ada dua. Yang pertama adalah asidimetri. Itu adalah titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah asam kuatnya. Berarti yang di atas ini adalah sebagai asam kuatnya ya. Kemudian alkalimetri ini adalah titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar itu adalah basa kuat. Jadi konsepnya atau pemahamannya bahwa larutan yang akan ditentukan kadarnya itu disebut sebagai analit, berarti yang berada di gelas Erlenmeyer ini, dan biasanya ditaruh di dalam gelas Erlenmeyer ya itu. Sementara larutan yang diketahui konsentrasinya itu sebagai larutan standar. Nah, ditempatkan di buret ini. Ini adalah buret. Iya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa buret ini harus dibersihkan lebih dulu dengan larutan K2CR2O7. Lalu kemudian dibilas dengan Aquades. Ini yang betul. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam titrasi. Yang pertama adalah bahwa reaksi kimia antar analit dan titran itu diketahui dengan pasti ya, dan jelas produk-produk apa yang akan dihasilkan nantinya, mana reaktan dan mana produk. Kemudian reaksi harus berjalan dengan cepat. Harus ada juga sesuatu yang bisa menandakan atau mengindikasikan bahwa reaksi antar analit dan titran itu sudah ekivalen secara stoikiometri ya, baik itu perubahan warna, arus listrik, perubahan pH, dengan penambahan indikator atau apapun yang digunakan untuk mengamati perubahan tersebut. Kemudian tidak ada hal lain yang mengganggu reaksi antara analit dan titran. Nah, yang terakhir ini adalah reaksi antara analit dengan titran itu harus memiliki kesetimbangan jauh ke arah kanan. Artinya kesetimbangannya bergeser ke arah pembentuk produknya. Ini ya, ini syarat-syaratnya. Nah, ini cara titrasi. Ibaratnya ini adalah kita melakukan proses titrasi ya, ditata sedemikian rupa semacam ini. Jadi ini statif, kemudian ini penjepitnya, yang ini adalah kaca buret yang berisi larutan yang akan dititrasikan dengan Erlenmeyer yang berisi bahan larutan sampel ya. Jadi saya jelaskan, ini buret ini adalah berisi 50 mili larutan NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya di sini ya. Kemudian yang di Erlenmeyer ini adalah berisi larutan sampel yang akan dianalisa seperti itu. Lalu
kita buka sedikit demi sedikit kerannya, kita teteskan. Jadi tidak boleh buru-buru ya. Ini kita buka keran sedikit demi sedikit, kita teteskan, tetes demi tetes. Jadi larutan NaOH ini kita tambahkan ke dalam larutan sampel. Ini ya, kemudian nanti dia akan bercampur di sini. Lalu, ini yang terakhir ini secara umum ya. Ketika NaOH sudah ditambahkan ke dalam larutan sampel ini, maka perlu ditambahkan indikator phenolphthalein supaya nanti ada perubahan warna. Jadi phenolphthalein ini hanya untuk menunjukkan bahwa NaOH yang ditambahkan ke dalam larutan di gelas Elmaia tersebut itu sudah bercampur ya. Kalau sudah berwarna merah atau ungu, ini berarti sudah selesai proses titrasinya. Nah, demikian ya mungkin untuk materi titrasi kali ini. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan titrasi asam basa, yaitu kurva titrasi, perhitungan dan sebagainya. Untuk selanjutnya nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.